Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadi skenario Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah kehidupan manusia, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan contoh atau menjadi contoh atau memberikan pelajaran tentang bagaimana kita berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Adapun aku diutus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liutammima, yaitu untuk menyempurnakan, untuk mengajarkan, menuntun, membimbing manusia supaya berakhlak mulia. Supaya berakhlak mulia, baik berakhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berakhlak kita kepada sesama manusia, bahkan akhlak kita sama lingkungan hidup, flora dan fauna. Apakah Rasulullah mengajarkan semuanya itu sampai kita berakhlak baik kepada flora, pohonan ataupun fauna, binatang-binatang? Banyak sekali contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka dengan tanaman, pepohonan, sampai karena sangat sukanya Rasulullah, batang kurma yang hampir kering itu berbicara sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Bagaimana dengan faunanya, dunia binatangnya? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mempunyai binatang-binatang kesayangan. Rasulullah mempunyai onta, sampai Rasulullah memberikan nama tersendiri bagi onta tersebut dan lain sebagainya, yang membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan akhlak bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada seluruh alam jagat raya semesta. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada terkandung akhlak yang sangat mulia yang patut kita jadikan contoh. Nah, sobatku yang Allah muliakan. Jadi agama Islam nih, agama apapun, khususnya agama Islam, itu yang dikedepankan, yang sangat penting, bukan masalah hukum ini dan hukum itu, bukan masalah ilmu ini dan ilmu itu, bukan masalah dia hafal Quran ataupun hafal hadis dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kana khuluquhul Quran, bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluquhul Quran, sampai Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Jadi Rasulullah mengamalkan Al-Quran sehingga apa? Mempunyai akhlak yang mulia. Nah, ini kita harus contoh nih. Kita bukan hanya belajar membacanya, bukan hanya belajar tafsirnya, bukan hanya menghafalkannya 30 juz, tetapi yang terpenting adalah mengamalkannya. Salah satu contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas kepergian seseorang, melepas kepergian seseorang. Kalau kita kan yaudah goodbye, ataupun yaudah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Tapi kalau Rasulullah didoakan, di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemuliaan dan kasih sayangnya ialah bila beliau mengantarkan kepergian seseorang, maka beliau tidak melepaskan jabatan tangannya dari orang itu sebelum orang tersebut yang lebih dahulu melepaskannya. Sesudah itu beliau mengucapkan nasihat-nasihat, di antaranya adalah berupa doa, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kana idza wada'a rajulan akhadha biyadihi fala yada'uha hatta yakuna ar-rajulu huwa allazi yada'u yadah wa yaqulu astaudhi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Lalu Rasulullah mengucapkan, aku serahkan kepada Allah agamamu, aku serahkan kepada Allah amanatmu, dan aku serahkan kepada Allah pungkasan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Imam An-Nasai.
Nah, hal seperti itu selalu dilakukan oleh Nabi SAW ketika melepas kepergian seseorang, terutama sahabat-sahabatnya yang terdekat, apalagi keluarganya. Tidak melepaskan pegangan tangan terlebih dahulu menandakan kita berat untuk melepaskan kepergian sahabat atau juga keluarga. Tapi kalau orang yang hendak pergi sudah melepaskan pegangan tangannya, hal itu menandakan bila dia sudah siap berpisah dengan kita. Dan orang yang kita sayangi pergi, hendaklah kita memberikan pesan yang baik. Terutama kita berikan nasihat. Jangan lupa nak, kamu sholat ya. Kamu sholat, siapapun dirimu kalau enggak sholat, tidak ada nilainya, tidak ada artinya kamu di hadapan Allah dan juga manusia. Kamu sholat nak ya, ingat. Atau nasihat seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah sahabatku yang Allah muliakan, ini di antara akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita kan berbeda. Kadang-kadang orang mau pergi, ya udah goodbye ya. Nah, apa maksudnya ini? Mendingan kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, mendingan ya. Biasanya kita begitu, hati-hati di jalan. Nah sahabatku yang Allah muliakan, jadi akhlak adalah yang paling utama. Ya, akhlak adalah yang paling utama karena Al-Quran sudah menjadi mulia dan memuliakan orang yang akan menjadi mulia ketika dia mengamalkan Al-Quran, bukan hanya menghafalkannya. Tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah mengamalkan, mengaktualisasikan, merealisasikan Al-Quran. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara akhlak yang beliau paling suka adalah as-sumtu sayyidul akhlak, wa man mazaha ustukhiffa bihi, wa man mazaha ustukhiffa bihi. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dari Anas. As-sumtu sayyidul akhlak, berdiam merupakan akhlak yang utama. Dan barang siapa gemar bergurau, dan barang siapa ia gemar berbicara, ngerumpi, bercanda, ngelawak, maka ia dianggap enteng. Apa pemahaman enteng di sini? Yaitu remeh. Dia itu tidak mempunyai martabat. Sekalipun punya, akan diremehkan orang. Kenapa? Sering bercanda, banyak berbicara, ngerumpi, dan ini yang sering kita lakukan. Sementara kata Rasulullah SAW, berdiam merupakan akhlak yang paling utama. Dan barang siapa gemar bergurau, berbincang, berbicara, ngerumpi, ngegosip apalagi, maka ia dianggap remeh. Dia akan dianggap remeh oleh orang-orang lain. Nah yang jadi pertanyaan kita nih, bahkan para penceramah yang tidak bisa melucu dalam ceramahnya kurang mendapat perhatian. Bahkan tidak jarang yang dibawa pulang oleh jamaah justru lucunya saja, bukan kajiannya gitu. Justru dalam ceramah itu kalau bisa menyedikitkan tertawa, melucu. Ini kita diperbanyak. Memang gaya-gaya retorika ya, speak of art, seni berbicara, larinya ke sana. Tetapi semua itu adalah metode dakwah. Yang penting jangan berlebihan. Dari awal sampai akhir ketawa mulu kayak pelawak. Nah ini ya, sobatku ya. Jadi sekali lagi bahwa sayyidul akhlak adalah as-sum. Sayyidul akhlak as-samit. As-sumtu, berdiam merupakan akhlak yang paling utama. Karena kata Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia senantiasa berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Kalau nggak bisa, diam. Nah ini sobatku ya. Jadi sekarang kita coba diamnya bukan hanya bicara. Diamnya bukan hanya bicara, tetapi diam juga mengantisipasi jari kita nih dari ngetik yang tidak di media sosial. Semua orang sekarang hampir punya handphone, apalagi sudah Twitteran, Facebookan, WhatsAppan, Masya Allah ya. Si Anu kan begini ngetik, sama aja ya. Falyakul khairan sayyidul asumtu sayyidul akhlak. Pengen ngetik nih, nggak bermanfaat. Pengen ngetik lagi, nih kurang, takut adanya hoak nih. Pengen ngetik lagi, wah ini bermanfaat nih, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh. Begitu harusnya, diteliti.
Bahkan ulama-ulama sekarang ini tidak jarang yang mereka tidak punya handphone. Tidak jarang yang di rumahnya, saya pernah datang ke rumah seorang ulama, di rumahnya tidak ada listrik. Listrik tidak ada. Kalau listrik sudah nggak ada, TV nggak ada, radio nggak ada, handphone tidak ada, semuanya yang berbau listrik nggak ada. Kelihatannya kan sulit, tetapi merasakan indahnya luar biasa hidup seperti itu. Tidak sibuk dengan handphone, tidak sibuk untuk nonton TV, zikir saja. Masya Allah, luar biasa. Ya sahabatku ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dikit demi sedikit. Kita bisa mengamalkan Al-Quran dikit demi sedikit. Kalau bisa banyak, semakin banyak. Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa mencontohnya. Dan kita bisa mempunyai akhlak yang mulia. Insya Allah. Allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khuluqi. Ya Allah, perindahlah jasadku sebagaimana kau perindah akhlakku ya Allah. Karena akhlak itu adalah karunia dari Allah, kita minta sama Allah. Rasulullah aja itu akhlak ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Ya Allah, tanamkanlah kepada diri kami akhlak-akhlak yang mulia ya Allah, kepada anak-anak kami, kepada putra-putri kami ya Allah, akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.